Halo, selamat datang di video saya kali ini. Saya Priscilla Febiola dengan NIM S1S124036. Saya dari Universitas Haloleo jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait super global dan dan form PHP. Dan materinya itu terdapat pada W3 School. Oke, langsung saja. Pertama, saya akan membahas terkait Super Global PHP. Jadi, variabel Super Global PHP itu adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, beberapa variabel bawaan di PHP itu adalah super global, yang berarti variabel tersebut dapat diakses terlepas dari cakupannya. Dan Anda juga dapat mengakses dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa perlu melakukan hal khusus. Nah, di sini ada beberapa macam variabel dari super global PHP. Yang pertama ada global. Variabel global itu adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global script. Yang kedua adalah server, berisi informasi tentang server web, termasuk header, jalur, dan lokasi script. Yang ketiga ada request, sebuah array yang berisi data dari server global get, post, and cookie. Yang keempat ada post, sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Yang kelima ada get, variabel array yang diterima melalui metode HTTP get. Yang keenam ada file, sebuah array item yang diunggah ke script saat saat ini melalui metode HTTP post. Yang ketujuh ada e- env, menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script saat ini. Yang kedelapan ada cookie, serangkaian variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui cookie HTTP serta eh, session, serangkaian variabel sesi. Oke, lanjut ke bab selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PHP Globals. Nah, super global variabel global itu adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, variabel global itu adalah variabel yang dapat diakses dari cakupan manapun. Variabel pada cakupan terluar secara otomatis menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun. Namun, untuk menggunakan variabel global dalam fungsi itu, Anda harus mendefinisikan sebagai global dengan menggunakan kata kunci global atau merujuknya dengan menggunakan sintaks global. Nah, ini contoh kodenya jika kita ingin merujuk pada variabel global global dari variabel X di dalam sebuah fungsi. Kita menggunakan sintaks global. Oke, langsung saja kita coba.
Hmm, Oke, jadi di sini kita sudah menentukan variabel x. Nah, variabel x ini berada di luar fungsi. Nah, untuk mengakses variabel x itu kita gunakan variabel global. Oke, lanjut. Nah, di PHP itu Anda tidak dapat mendapat mendapatkan apapun atau terjadi kesalahan saat merujuk variabel global tanpa menggunakan sintaks global. Nah, Anda juga dapat merujuk ke variabel global di dalam fungsi dengan mendefinisikan sebagai global menggunakan kata kunci global. Ini contohnya. Jadi kita definisikan variabel x itu sebagai eh, glo- sebagai global dan nantinya akan ditampilkan variabel dari nilai dari variabel x. Membuat variabel global. Nah, variabel yang dibuat dalam cakupan terluar dari variabel global baik dibuat menggunakan sintaks global tertentu. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan variabel global untuk menampilkan nilai dari variabel x. Nah, variabel yang dapat dibuat dalam fungsi hanya menjadi milik fungsi tersebut, tetapi Anda dapat membuat variabel global dalam fungsi dengan menggunakan sintaks global. Contohnya kayak begini, kita gunakan variabel global buat menampilkan nilainya. Mari kita coba. X, Y. Function result. Hmm. 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 Hai. Oh, enggak, enggak. Ini main enggak ada equalnya. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi kita gunakan variabel global untuk untuk menentukan bahwa variabel x, y, dan z itu adalah variabel global. Oke, lanjut.
PHP server global, super global. Dari PHP server itu adalah variabel yang menyimpan informasi tentang server web termasuk header, path, dan lokasi script. Super global itu adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di cakupan manapun. Entry-entry dalam tabel di eh, variabel server itu dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di bagian server atau lingkungan berbeda. Nah, contoh di bawah ini, yang ini menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen di dalamnya. Coba kita lihat, kita gunakan variabel server untuk melihat hal-hal tentang web server kita. Aduh, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. PHP self server name HTTP host. Hmm. Nah, di sini dimunculkan terkait informasi server webnya yang kita suruh printkan mulai dari PHP self, server name, HTTP host, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabel-tabel elemen dari yang penting yang dapat dimasukkan ke dalam variabel server, mulai dari server PHP self, server gateway interface, server ada HR, server name, server software, server for protocol, request method, request time, query string, HTTP, cape, HTTP, cape char set, HTTP host, HTTP referrer, HTTPS remote HR, remote host, remote port, script file name, server admin, server port, server signature, pet translate, script name sampai script URI. Oke, lanjut kita ke request.
PHP request. Jadi variabel request itu berisi data dari formulir yang dikirimkan, string query URL dan cookie HTTP. Dengan kata lain, variabel request super global itu adalah sebuah array yang berisi data dari get, post, dan cookie. Nah, super global PHP itu adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, untuk mengakses data dengan variabel request, kata kunci yang diikuti nama kolom komentar, parameter, dan cookie-nya. Nah, di sini kita menggunakan contoh eh, menggunakan request pada permintaan post. Nah, di sini kita menggunakan super global request untuk mengakses data yang dikirimkan melalui permintaan post. Nah, permintaan post itu biasanya berupa data yang dikirim dari formulir HTML. Formulir HTML itu memiliki metode atribut yang diatur ke post dan menyertakan kolom input dengan atribut name. Atribut name itu digunakan sebagai kata kunci untuk mengakses data dalam script PHP. Nah, contohnya ini kita menggunakan metode post di sini dan kita gunakan action request. Nah, saat pengguna itu mengklik tombol kirim, formulir akan dikirim dari file PHP yang ditentukan dalam action atribut text tersebut. Nah, di dalam PHP itu kita dapat menggunakan variable request itu untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Jadi nanti kita untuk formulirnya ini menggunakan post, terus nanti kita buat file baru yang berisi eh, menerima inputan dari form yang dikirimkan. Di sini ada catatan selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan dari super global request sebelum menggunakannya untuk mencegah kerentanan keamanan seperti serangan XSS. Fungsi yang digunakan di atas adalah salah satu cara untuk melakukannya dengan pemfilteran yang lebih kuat dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi filter PHP yang berupa HTML special cards. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ini adalah contoh formulir HTML dengan kode PHP dengan menggunakan metode post dan nanti eh, digunakan variabel request untuk menerima datanya. Mari kita coba. Eh, Nah, ini kita suruh masukkan nama, terus kita submit. Nah, di sini diterima hasil submitnya itu berupa nama kita dengan variabel request. Nah, sini ada lagi contohnya menggunakan request pada permintaan get. Nah, permintaan get itu dapat berupa pengiriman formulir seperti pada contoh yang sebelumnya dengan metode atribut elemen form yang diatur ke get. Nah, permintaan get itu dapat berupa data dan string query URL. Berikut ini adalah contoh dari tautan HTML dan dengan string query URL. Jadi untuk get itu kita gunakan eh, data dari string query URL yang ini.
Nah, jadi saat pengguna mengklik tautan data string di query itu dikirimkan ke demo PHP file. Nah, di dalam file PHP itu kita bisa menggunakan request variabel untuk mengumpulkan nilai query-nya. Jadi di sini kita untuk memasukkan datanya, kita menggunakan metode get. Lalu setelah untuk menerima datanya itu kita menggunakan variabel request. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, PHP post. PHP post itu berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Nah, post itu dalam formulir HTML itu mengirim data dengan menggunakan HTTP post jika atribut formulir metodenya itu diatur ke post. Untuk mendemonstrasikannya, kita bisa gunakan formula HTML ini. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian metodenya itu dia menggunakan post. Jadi saat pengguna mengklik tombol kirim nanti itu, data formulir itu akan dikirimkan ke file PHP yang ditentukan di dalam action di sini. Dan di dalam file PHP itu kita dapat menggunakan variabel post untuk mengumpulkan nilai dan kolom inputnya. Di sini ada catatan, jadi kita selalu harus memvalidasi dan membersihkan semua data yang dikumpulkan dari Super Global Post sebelum kita menggunakannya. Nah, untuk mencegah terjadinya kerentanan keamanan, kita gunakan salah satu cara pemfilteran yang lebih kuat yang dapat digunakan dengan menggunakan fungsi filter PHP HTML Special Cars. Nah, di sini tadi kode untuk form HTML dan juga untuk menerima data query-nya itu kita satukan. Mari kita coba. Ini sama saja dengan menggunakan metode request tadi. Oke, lanjut kita ke super global get. Nah, super global get itu berisi array variabel yang diterima dengan menggunakan metode HTTP GET. Ada dua cara utama untuk mengirim variabel dengan HTTP GET itu kita bisa menggunakan query URL atau menggunakan formulir HTML dengan metode GET. Nah, variabel untuk get melalui string query URL itu seperti ini. String query itu adalah data yang ditambahkan ke URL pada elemen A yang sini. Semua yang ada setelah tanda tanya, berarti dari subjek sampai habis itu adalah query string. Nah, string query itu berisi dua pasang kunci atau nilai. Yang pertama itu adalah subjek, yang nilainya itu PHP, dan yang kedua ada webs, dengan nilainya itu webs W3 school. Nah, di dalam file PHP itu kita bisa menggunakan get super global untuk mengambil nilai dari query stringnya. Nah, di sini kita gunakan get itu untuk mengambil nilai dari subjek dan juga web.
get dalam formulir HTML. Nah, selain kita gunakan query tadi, URL tadi, kita juga bisa menggunakan formulir HTML. Formulir HTML itu mengirim informasi melalui metode HTTP get jika atribut formulir metodenya itu diatur ke dalam get. Nah, untuk melihatnya itu kita bisa lihat pada contoh file HTML berikut. Nah, di sini pada bagian method itu kita gunakan get. Saat pengguna nanti mengklik tombol kirim atau submit dalam formulir, nanti itu akan dikirimkan nilainya itu ke file PHP yang ditentukan dalam action. Nah, kolom formulir itu dikirim ke file PHP bersama dengan input pengguna. Nah, di dalam file PHP itu kita juga bisa menggunakan variabel get itu untuk mengumpulkan nilai dari kolom. Contohnya seperti ini. Kita gunakan variabel get itu untuk mengumpulkan nama dan juga email. Oke, lanjut kita masuk ke formulir PHP. Oke, masuk ke penanganan formulir PHP atau PHP form handling. Formulir HTML sederhana, jadi variabel super global PHP itu digunakan untuk mengumpulkan data formulir, contohnya itu seperti variabel get dan post. Nah, kode HTML di bawah ini eh, beri, berisi dua kolom yang terdiri dari input dan juga kirim yang nantinya itu nilainya akan dikirimkan dengan metode post dan ada nilainya yaitu nama dan juga email. Saat pengguna itu mengisi formulir di atas dan mengklik tombol kirim, maka data akan dikirim dan diproses ke file bernama welcome PHP. Di sini di bagian action, jadi nanti data itu akan dikirim di bagian file welcome PHP yang ada di bagian action ini. Nah, untuk menampilkan datanya itu kita cu- kita cukup tampilkan variabel welcome dengan kode seperti ini. Jadi di sini nanti akan dimunculkan nama beserta emailnya. Ya, jadi di sini untuk metode membuat formulir untuk mengirimkan data sementara ini buat menerima datanya. Di sini saya sudah buat, oh, kita buat dalam file terpisah. Kita coba, kita pergi ke form, terus kita masukkan nama beserta email kita. Nah, di sini data yang dari file form itu diterima dan dimasukkan ke file menerima di sini. Jadi nanti eh, data yang kita masukkan berupa name dan email itu dimasukkan ke dalam variabel ini, ke dalam bagian ini dengan menggunakan metode post. Kita juga bisa menggunakan metode yang sama dengan menggunakan fungsi apa kita juga bisa menggunakan metodenya menggunakan kode yang sama tapi kita gunakan metode get get versus post. Ya, jadi baik metode get maupun post itu membuat sebuah array, misalnya itu kita menggunakan K1 terus ada value-nya, K2 ada value dan K3 begitu terus seterusnya. Array itu menyimpan pasangannya beserta dengan nilainya, di mana kunci atau key ini adalah nama
Nama kontrol formulir dan nilainya itu adalah data yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi baik get maupun post itu diperlakukan sebagaimana get dan post. Ini adalah super global yang berarti bahwa keduanya selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya dan Anda juga dapat mengakses dari fungsi, kelas atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Nah, untuk variabel get itu adalah lari variabel yang diteruskan ke script saat melalui parameter query URL, sementara variabel post itu adalah lari variabel yang diteruskan ke script melalui metode HTTP post. Kapan kita bisa menggunakan get? Nah, informasi yang dikirim dari formulir dengan menggunakan get itu dapat dilihat oleh semua orang. Semua nama dan nilai variabel itu ditampilkan di URL. Metode get ini memiliki batasan jumlah informasi yang dapat dikirim. Batasnya itu sekitar 2000 karakter. Namun karena variabel yang ditampilkan di URL, maka halaman tersebut dapat dibuat. Ini bisa berguna dalam beberapa kasus. Nugget itu dapat digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif. Tapi jika Anda ingin mengirim data seperti misalnya kota sandi dan informasi sensitif lainnya itu tidak boleh menggunakan metode get. Nah, kapan menggunakan metode post? Eh, Informasi yang dikirim dengan formulir dengan metode post itu tidak terlihat oleh pihak lain. Semua nama, key, dan nilainya itu tertanam di dalam isi permintaan HTTP dan tidak ada batasan jumlah informasi yang dapat dikirim, berbeda dengan get tadi. Nah, post ini mendukung fungsionalitas tingkat lanjut seperti dukungan untuk input binary multi bagian saat mengunggahnya ke server. Namun, karena variabel-variabel tersebut jadi ditampilkan di URL, halaman tersebut tidak dapat di bookmark. Tidak seperti get yang dapat di bookmark. Nah, para pengembang lebih menyukai metode post untuk mengirim data formulir. Oke, lanjut kita masuk ke validasi formulir PHP. Oke, kita masuk ke validasi formulir PHP. Nah, kenapa diperlukan validasi formulir PHP? Karena kita perlu mengutamakan keamanan saat memproses formulir PHP. Halaman-halaman ini akan menunjukkan cara formulir PHP memproses formulir PHP dengan mempertimbangkan keamanan. Validasi data formulir yang tepat dapat sangat penting untuk melindungi formulir Anda dari peretasan dan spammers. Nah, di sini ada contoh tampilan formulir HTML yang dimana kolom teks nama, email, dan gender itu harus diisi. Nah, di bawah ini ada aturan validasi untuk formulir di atas. Yang pertama nama. Nama itu harus diisi dan hanya berisi huruf dan spasi. Yang kedua email. Email juga harus diisi dan harus diisi dengan email yang valid berisi eh, at dan titik. Website itu optional, komen juga optional, dan gender itu harus diisi. Pilih salah satunya di antara tiga ini. Nah, untuk kodenya itu kolom teksnya itu kolom teks nama, email, dan situs web adalah elemen input teks, sedangkan kolom komentar adalah yang elemen teks area. Nah, kodenya itu seperti ini. Sini ada nama, email, website, dan komen. Lalu ada tombol radio. Kalau tombol radio itu yang ini untuk gender yang bisa kita pilih-pilih. Nah, sini ada nah namanya itu kita buat nama gender dengan nilainya itu value-nya female, male, dan other. Nah, selanjutnya elemen bentuk. Kita gunakan metode post dan
Jadi saat dia formulir dikirim, data formulir akan dikirim dengan metode POST. Nah, apa itu server PHP Shelf Variable? Nah, server PHP Shelf adalah variabel super global yang mengembalikan nama file dari script yang sedang dieksekusi. Jadi, server PHP Shelf itu adalah data formulir yang dikirimkan akan langsung dikirim ke halaman tersebut, bukan ke halaman lain dengan cara lain. Nah, pengguna itu bisa mendapat pesan kesalahan dari halaman formulir tersebut. Nah, selanjutnya apa itu HTML Special Carat? Carat. Cars. Fungsinya itu adalah untuk mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Artinya fungsinya akan mengganti HTML em, seperti ini untuk header-header. Hal ini mencegah penyerangan eksploitasi kode dengan minting kode HTML atau JavaScript. Peringatan variabel server PHP Self itu dapat dimanfaatkan oleh peretas. Dan jika PHP Self itu digunakan di halaman Anda, maka pengguna dapat memasukkan garis miring, kemudian beberapa perintah seperti cross-site scripting. Nah, misalnya itu kita menggunakan memiliki formulir di halaman bernama test form. Dan sekarang jika kita menggunakan masukan URL biasa ke bilah halaman seperti misalnya http example test form, maka kode itu harus akan diterjemahkan sebagai berikut. Hmm. Tapi ya bayangkan jika pengguna itu memasukkan URL seperti ini, http exam test. Nah, dalam kode itu akan diterjemahkan seperti ini dengan metode post action test form. Scriptnya already hacked. Nah, kode ini menambahkan teks script ke dalam peringatan alright. Segi alert. Dan ketika halaman dimuat, kode JavaScript akan dieksekusi pengguna dengan melihat kotak peringatan. Ini adalah contoh sederhana dan tidak berbahaya tentang bagaimana PHP variabel PHP self dapat dieksploitasi. Jadi kita perlu waspada. Nah, bagaimana cara menghindari eksploitasi server PHP self? Kita bisa menghindarinya dengan menggunakan fungsi HTML special cars. Nah, jadi misalnya kita gunakan tadi PHP self, bentuknya itu akan seperti ini. Nah, jika kita gunakan HTML special class, itu akan mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Nah, sekarang jika pengguna mencoba mengeksploitasi variabel PHP self, hasilnya itu akan berupa seperti ini. Nah, nanti upaya eksploitasinya itu gagal dan tidak akan menyebabkan kerugian. Nah, memvalidasi data formulir dengan PHP. Hal pertama yang kita lakukan itu adalah meneruskan variabel P. Semua variabel melalui fungsi PHP, HTML, special cars. Nah, saat kita menggunakan fungsi tersebut, maka jika pengguna mencoba mengirimkan hal seperti ini, script seperti ini, di fungsi HTML special cars itu tidak akan dieksekusi karena akan disimpan sebagai kode HTML. Nah, kode jika kita gunakan HTML Special Cars, nanti kodenya itu akan aman. Nah, kita juga bisa melakukan dua hal ini ketika pengguna mengirimkan formulir. Misalnya kita bisa menghapus karakter yang tidak diperlukan, misalnya ada spasi tambahan, tab dan baris baru. Kita bisa gunakan fungsi trim. Nah, kita juga bisa menghapus garis miring terbalik dari data input dengan stripless. Langkah selanjutnya itu kita bisa membuat fungsi yang akan melakukan semua pengecekan untuk kita. Yang jauh lebih praktis, kita bisa menggunakan
Fungsi teks input. Seperti ini contohnya. Kita gunakan teks input untuk memeriksa setiap variabel dari post. Hmm. Hmm. Kita coba. Nah, di sini kita masih belum buat buat apa eh, untuk dipastikan bahwa nama nama dan email itu diisi. Nah, ini hasil inputnya. Oke, lanjut kita masuk ke formulir batch yang diperlukan atau formulir kolom yang wajib diisi. Nah, di sini eh, berdasarkan tabel aturan validasi pada halaman yang tadi yang baru kita eh, pelajari, di situ kita untuk kolom nama, email, dan gender itu wajib diisi. Nah, kolom itu tidak boleh kosong. Nah, pada kode ini kita akan menambahkan beberapa variabel variabel baru seperti name R, email R, dan gender L, serta website R. Variabel kesalahan ini akan menyimpan pesan kesalahan untuk kolom yang diperlukan. Juga menambahkan if else untuk setiap variabel post. Pernyataan ini memeriksa apakah variabel post tersebut kosong atau tidak. Dan jika kosong, pesan kesalahan itu akan disimpan ke variabel berbeda dan jika tidak kosong, input akan dikirim melalui fungsi. Nah, seperti ini contohnya, kita tambahkan name R, email R, dan kita juga gunakan if else untuk memastikan apakah bagian-bagian yang harus diisi itu sudah terisi atau tidak. Nah, sini kita masuk ke menampilkan pesan kesalahan. Eh, Kemudian di data formulir HTML itu kita tambahkan sedikit script setelah setiap kolom halaman kolom yang wajib diisi kita untuk menghasilkan pesan kesalahan yang tepat dan diperlukan. Contohnya, kita coba. Nah, di sini kita sudah buat agar variabel kolom name, email, dan gender itu sudah harus diisi. Soalnya kita nggak isi ini. Aduh, nah di sini ada muncul pesan bahwa nama itu harus diisi, email juga harus diisi. Oke, lanjut. Validasi email dan URL. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara memvalidasi nama, email, dan URL. Pertama itu validasi nama. Nah, kode ini menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah kolom nama hanya berisi huruf, tanda hubung, tanda apostrof, dan spasi. Jika kolom nama tidak valid, maka akan tampilkan pesan kesalahan. Nah, sini kita gunakan fungsi break match. Itu fungsinya itu untuk mencari pola dari sebuah string dan mengembalikan nilai true jika polanya itu ada dan false jika tidak ada.
Nah, selanjutnya validasi email. Cara termudah dan teraman untuk memeriksa apakah alamat email sudah benar formatnya adalah dengan menggunakan filter var untuk fungsi PHP. Nah, kode ini kita menggunakan filter var untuk memvalidasi emailnya. Selanjutnya, validasi URL. Kode ini, yang ini menunjukkan cara memeriksa apakah sintaks alamat URL-nya itu sudah valid. Jika sintaks alamat tidak valid, maka nanti akan ditampilkan pesan kesalahan invalid URL. Makinlah, aduh, kita masukkan misalnya apa ya tadi nggak boleh kita masukkan misalnya angka, terus ini kita hilangkan add-nya. Nah, di sini muncul pemberitahuan bahwa kalau di nama itu hanya boleh ada huruf dan spasi, sedangkan di email itu harus sesuai dengan format email, harus ada add-nya. Oke, lanjut. Kita masuk ke formulir lengkap. Yang pertama itu pertahankan nilai dalam formulir. Nah, untuk menampilkan nilai di formulir input, setelah pengguna menggunakan tombol kirim atau submit, ditambahkan sedikit script PHP dalam atribut value dari kolom input, nama, email, dan website. Nah, di kolom teks area komentar, diletakkan script di antara teks head, teks area, dan teks area. Nah, script kecil itu menambahkan nilai dari name, email, value, dan komen. Kemudian untuk menunjukkan nombor radio uh, yang dicentang itu kita memanipulasi atribut check. Jadi seperti ini kodenya. Nah, ini adalah contoh formulir lengkapnya. Kita masukkan di bagian nama. Aduh,
Jadi di sini di bagian teks area itu ada terdapat perubahan sedikit dan hasilnya itu nanti seperti ini. Hmm. Oke, sekian penjelasan saya terkait super global, variabel super global dan formulir di PHP. Sampai bertemu di video selanjutnya.